meneliti tentang betapa berharganya setetes air di dalam tubuh kita. Itu judulnya The Healing and Discovering the Power of the Water. Presentasinya tuh 90. Itu penyakit datangnya dari pikiran. Apa sih kolerasinya? Gini, bayangin, kita marah 5 menit, sistem imun tubuh kita itu merespon depresi, stres bisa selama 6 jam. Terus apa sih solusinya? Biar kita tuh nggak berpikiran negatif yang menyebabkan banyak penyakit itu sampai presentasinya 90% itu. Yaitu mereka terjerumus kepada 2 hal. Yang pertama, hawa nafsu, keinginan untuk memperbanyak makan, dan hawa nafsu, keinginan untuk sesuatu yang ada di bawah perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Bapak Imam Wahyudi selaku Ketua DKM di masjid tercinta kita ini, yang terhormat pada Bapak Ustadz Andri selaku guru kita di masjid tercinta ini, dan seluruh rekan-rekan sholat berjamaah zuhur ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri di sini akan menyampaikan sepatah atau 2 patah kata. Judulnya adalah kolerasi antara pikiran, penyakit, dan pola makan. Tahu nggak kalau misalkan 90% penyakit itu datangnya dari pikiran, 10%-nya dari mana? Dari pola makan. 90%. Itu jauh banget. Presentasinya tuh 90. Itu penyakit datangnya dari pikiran. Apa sih kolerasinya? Gini. Jadi saya itu ngeliat karangan buku dari Dr. Masaru Emoto. Dia adalah ilmuwan Jepang yang meneliti tentang betapa berharganya setetes air di dalam tubuh kita. Itu judulnya The Healing and Discovering the Power of the Water. Jadi kolerasinya beberapa daftarnya tuh kayak gini. Pertama adalah marah. Marah 5 menit itu bisa merespon sistem kekebalan imun tubuh kita. Itu stres, depresi selama 6 jam. Bayangin, kita marah 5 menit, sistem imun tubuh kita itu merespon depresi, stres bisa selama 6 jam. Padahal marahnya cuma 5 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memiliki rasa dendam, pikiran kita dendam, dan pikiran kita tuh banyak kepahitan di masa lalu. Itu merespon sistem imun tubuh kita itu mati. Jadi kalau kita punya pemikiran dendam, pemikiran pahit di masa lalu, itu sistem imun tubuh kita tuh responnya mati. Dan ketika sistem imun tubuh kita mati, maka timbullah penyakit stroke, hipertensi, serangan jantung, stres, nah yang kayak gitu-gitu tuh, dan lain sebagainya.
Kemudian ada lagi yang saya baca, sebenarnya banyak ya, ada 13 yang saya baca itu, cuman ya saya bacanya tuh udah mepet-mepet mau itu tadi. Itu ada ketika orang yang membiarkan stresnya berlebihan, dibiarin aja nih, itu bisa membuat kita tuh mengalami gangguan pencernaan. Makanya kan ada tuh orang-orang pada ngomong kayak gini, wah gendutan lu, bahagia lu ya, kan gitu kan ya. Gak ada sebenarnya kolerasinya. Orang gendut ya karena banyak makan, karena nggak olahraga aja gitu. Gak ada kolerasinya orang bahagia terus gendut. Ya apa gitu, terus kalau orang yang langsing-langsing itu nggak bahagia, nggak gitu kolerasinya. Gitu ya. Inside jokes aja. Terus ada lagi, kalau misalkan kita sering merasa rendah diri, itu bisa menyebabkan kita tuh punya penyakit tuh demensia. Itu kayak kekebalan memori kita tuh menurun karena kita kayak merasa rendah diri terus nggak ada nggak ada motivasi hidup kita tuh buat maju ke depan gitu, nggak ada gitu. Jadi tuh sistem kekebalan memori kita tuh turun. Itu saya baca dari buku yang dikarang oleh Dr. Masaru ya. Terus apa sih solusinya biar kita tuh nggak berpikiran negatif yang menyebabkan banyak penyakit itu sampai presentasinya 90% itu. Ada 3 solusi yang mungkin saya baca dari beberapa sumber. Yang pertama itu berpikirlah positif. Pasti ya, berpikirlah positif. Karena penyakit-penyakit yang tadi itu kan termasuknya adalah dari pikiran yang negatif. Ya berarti solusi pertama adalah berpikiran positif, gitu kan. Berpikiran positif. Berpikiran positif itu misalnya apapun yang terjadi maka itulah yang terbaik buat kamu gitu. Apapun yang terjadi maka itulah takdir dari Allah yang terbaik buat kamu. Kemarin kan disampaikan sama Ibu Sastri bahwasannya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Justru yang kita tidak inginkan itu adalah yang terbaik buat kita. Ya iya gitu bener. Terus jalannya gimana? Pikiran positif. Terima, bersyukur bahwasannya yang belum tentu kita inginkan tapi terjadi sama kita itu sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Kayak gitu. Kayak mungkin contoh kecilnya gini. Kita mau pergi misalkan ke Bandung. Terus dengan berbagai hal kita nggak bisa nih pergi ke Bandung. Padahal keinginan kita adalah pergi ke Bandung. Tanpa kita sadari, kita nggak akan tahu hikmah dari apa yang sudah terjadi sama kita. Siapa tahu kita nggak ada yang tahu kalau misalkan kita maksain ke Bandung, ada yang terjadi apa-apa sama kita. Kita kan nggak ada yang tahu. Nah mungkin itu hikmahnya kita nggak jadi pergi ke Bandung supaya kita tetap baik-baik aja, nggak ada yang terjadi di perjalanan kita. Kita kan nggak ada yang tahu, makanya itulah berpikir positif. Untuk apa yang terjadi kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Yang kedua, solusinya adalah hiduplah di hari ini. Apa sih maksudnya hidup hari ini terus gue nggak boleh hidup besok gitu? Nggak gitu juga. Maksudnya hiduplah hari ini adalah terkadang kita terlalu khawatir dengan masa depan. Aduh besok gimana nih? Besok makan apa nih? Besok beli apa nih? Itu terlalu khawatir kita. Itu kekhawatiran yang masih kecil. Mungkin ada kekhawatiran lagi yang terbesar, yang lebih besar gitu dalam diri kita untuk masa depan, untuk hari esok gitu. Enggak, jangan. Coba diperkecil kekhawatiran itu. Hidup aja kita hari ini. Kita syukurin hidup hari ini. Kita lakukan yang terbaik untuk hari ini. Kita porsir semua kesempatan kita, kebisaan kita untuk hari ini gitu. Karena masa depannya ditentuin dari hari ini kan gitu. Kalau misalkan kita lakuin yang terbaik hari ini, kita porsir yang terbaik hari ini, ya yang kedepannya pasti mengikuti gitu. Toh kita nggak akan tahu kita hidup sampai kapan. Emang iya kita hidup sampai besok kan? Kita nggak tahu. Jadi lakukanlah yang terbaik hari ini, hiduplah hari ini. Itu jangan terlalu terpaku dengan masa lalu, jangan khawatir sama masa depan. Itu solusi yang kedua. Solusi yang ketiga, berbuatlah baik mulai dari sekarang. Berbuatlah baik mulai dari sekarang untuk diri kita sendiri dan orang lain. Berbuatlah baik kepada seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah kan banyak, gak cuma manusia, ya kan? Ada hewan, ada tumbuhan. Berbuatlah baik kepada semua makhluk Allah. Kalau kita belum bisa berbuat baik sama manusia, ya coba kita berbuat baik sama tumbuhan, sama hewan, gitu. Jadi dari 3 solusi itu tuh, itu bisa membuat pikiran kita tuh lebih tenang, lebih
lebih positif, terus lebih sehat. Ketika kita punya pemikiran sehat, maka tubuh kita merespon hal-hal yang sehat. Kemudian tidak ada tuh penyakit-penyakit yang kayak gitu. Cuman lagi-lagi saya tuh kalau setiap naik kultum ini, saya selalu dapat, mungkin saya yang ngerasa atau gimana ya, saya dapat teguran dari Pak Ustadz tuh. Setiap saya naik kultum itu selalu tidak ada bahwasannya semua yang terjadi itu bukan karena diri kita yang bersemangat gitu. Jadi semua yang terjadi itu ya atas kehendak Allah. Kalau saya bilang kita berbuat baik, ya gimana caranya? Dari diri kita. Misalkan saya bilang kayak gitu, ya dari diri kita, mulainya dari diri kita. Nggak akan ada yang bisa merubah kecuali diri kita. Kok saya garis bawahi, saya terlalu sombong nih, terlalu sombong. Maksudnya semuanya dari diri kita, enggak. Kita punya Allah. Lagi-lagi apa yang saya sampaikan semuanya balik lagi sama Allah. Ketika Allah berkata kun fayakun, maka jadilah demikian. Seperti itu. Jadi kita manusia di sini hanya berusaha kemudian bertawakal bahwasannya segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Waktu itu saya pernah mengutip, Pak Ustadz kalau misalkan salah mungkin bisa diperbaiki. Kalau misalkan gini Pak Ustadz, ada yang bilang segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya sendiri. Terus saya dengar kata Pak Ustadz, enggak. Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, mau baik mau buruk itu datangnya dari Allah. Mungkin menurut kita itu buruk, tapi enggak, sebenarnya itu tuh yang terbaik buat kita. Cuman emang ada definisi buruk. Definisi buruk itu kan dari kita yang mendefinisikan bahwasannya itu tuh hal buruk, begitu kan? Nah itu dia, jadi segala sesuatu itu benar-benar datangnya dari Allah. Kita terima, kita syukuri bahwasannya kita hidup di dunia ini untuk berusaha menjadi baik. Ketika kita merasa kita tidak baik, ya kita berusaha lagi untuk menjadi lebih baik. Semoga kiranya apa yang saya bawakan hari ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, yang aku takutkan terhadap umatku, kata Rasulullah, yaitu mereka terjerumus kepada dua hal. Yang pertama, hawa nafsu, keinginan untuk memperbanyak makan, dan hawa nafsu, keinginan untuk sesuatu yang ada di bawah perut. Jadi ulama menyimpulkan umat Nabi Muhammad SAW dikhawatirkan karena ia lebih mudah terjerumus ya terhadap apa yang ada di dalam perut dan apa yang ada di bawah perut. Ya, benar ya? Iya. Karena dalam ilmu apa itu namanya? Kalau pengobatan Islami, ada yang tahu? Apa pengobatan Islami apa namanya? Yang dengan ayat Al-Quran. Ya. Mau nyebutin susah bahasa. Dalam ilmu ruqyah, ya, dalam ilmu ruqyah ada dua titik yang sering dijadikan media untuk menyalurkan energi positif dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu di dada dan di punggung. Ya, kenapa harus di dada? Karena penyakit hati itu adanya di dada. Ya. Kenapa harus punggung? Karena ini adalah urat yang dimana syaitan lebih mudah masuk ke dalam diri orang beriman. Namun ada satu hal yang kemudian terlewat, ya, seorang praktisi ruqyah syar'i
ya Ustadz Faizar, beliau menerangkan kenapa penyakit ya yang banyak ditimbulkan itu berasal dari lambung. Ya, lambung. Tadi disebutkan ya, kalau orang marah akan seperti apa efeknya? Ya, depresi, stres, larinya kemana? Asam lambungnya naik. Nanti asam lambung naik, larinya kemana kalau berlebihan? Apa namanya nih? Sakit di belakang kepala? Bukan, apa namanya? Ada yang tahu? Vertigo ya, vertigo ya. Larinya ke sini nih. Nah, itu berbahaya. Makanya orang yang lebih banyak penyakit di lambung itu biasanya kaum hawa. Kenapa? Lebih sensitif, lebih banyak stresnya. Makanya penyakitnya banyak lambung. Kalau bapak-bapak mah kadang-kadang kalau orang Sunda ngomong apa? Kalau orang Sunda ngomongnya apa? Sabodotoing katanya ya. Udah, kalau laki-laki mah lebih banyak seperti itu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi intinya adalah kenapa harus lambung? Ternyata ya para ulama menjelaskan ketika syaitan mengutus utusannya, ya, iblis mengutus utusannya untuk setiap anak keturunan Adam yang baru lahir, tempatnya di mana? Di lambung. Ya, ditempatkan di lambung. Kenapa? Paling mudah. Kalau bahasa jalanan urusan perut nggak ada, nunggu entar. Ini bahaya. Ya, makanya tadi ketika Rasul mengkhawatirkan ya perihal dua hal, yaitu apa yang ada di dalam perut, maksudnya lambung, dan apa yang ada di bawah perut. Ini yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang kalau kita banyak mengingat Allah ya, kemudian banyak membersihkan hati ya, insyaallah pikiran tenang, hati tenang, insyaallah terhindar dari penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi emang intinya harus hati-hati berkaitan dengan apa yang ada di perut, apa yang ada di bawah perut. Kita harus mampu menjaga wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita pengen surganya Allah ya harus wa nahan nafsa, mampu mengekang hawa nafsu. Insya Allah ya, semoga Allah berikan kekuatan iman Islam untuk terus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan selalu bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah berikan kekuatan iman Islam untuk selalu menjadi hamba yang dekat dengan Allah, dan bermohon agar Allah jernihkan pikiran kita, Allah bersihkan hati kita sehingga mudah beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhana la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa hatta narithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.